Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Murnianisi dari kelas 3B, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, D3 Keperawatan, Fakultas Kedokteran. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang keperawatan gawat darurat pada pasien gagal nafas. Yang pertama yaitu ada definisi, selanjutnya penyebab atau etiologi, selanjutnya patofisiologi dalam bentuk diagram, selanjutnya penata laksanaan atau obat-obatan, selanjutnya pemeriksaan penunjang, selanjutnya ada pengkajian yang meliputi airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Selanjutnya terdapat diagnosis keperawatan sesuai dengan buku SDKI, minimal 5 diagnosis keperawatan. Selanjutnya, terdapat tujuan sesuai dengan buku SLKI, yang dibuat tujuannya hanya 2 diagnosis keperawatan prioritas. Selanjutnya, yang terakhir ada intervensi utama sesuai buku SIKI, intervensi berdasarkan 2 diagnosis keperawatan yang ada tujuannya. Yang pertama ada definisi. Gagal nafas adalah kondisi kegawatan medis yang terjadi akibat gangguan serius pada sistem pernafasan, sehingga menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Kondisi ini perlu segera mendapat penanganan medis. Jika tidak segera ditangani, gagal nafas dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh dan bahkan kematian. Selanjutnya ada penyebab atau etiologi. Gagal napas dapat disebabkan oleh banyak hal, diantaranya penyakit paru-paru seperti serangan asma berat, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, pneumonia, emboli paru, edema paru, sindrom gagal napas akut, atau acute respiratory distress syndrome, dan terdapat gangguan pada pusat pernafasan di otak. Selanjutnya, patofisiologi dalam bentuk diagram. Patofisiologi gagal nafas adalah ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi paru yang menyebabkan hipoksemia atau peningkatan produksi karbon dioksida dan gangguan pembuangan karbon dioksida yang menyebabkan hiperkapnia. Selanjutnya ada penata laksanaan atau obat-obatan. Penata laksanaan gagal nafas yang penting adalah deteksi dini keadaan gagal nafas, manajemen jalan nafas, dan oksigenasi. Berikut ini adalah strategi umum penata laksanaan pasien dengan gagal nafas. Yang pertama, kenali dini kondisi gagal nafas atau ancaman gagal nafas saat triase. Yang kedua, bila sudah menemukan, pertama-tama pastikan jalan nafas paten. Yang ketiga, pertimbangkan kemungkinan intubasi. Yang keempat, sambil melakukan terapi, ambil sampel analisis gas darah. Sebaiknya sebelum terapi oksigen diberikan bila kondisi memungkinkan. Yang kelima, koreksi hipoksemia dengan terapi oksigen. Yang keenam, lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mencari penyebab gagal nafas dan penyakit penyerta lain yang dapat memperberat keadaan pasien. Yang ketujuh, terapi spesifik sesuai etiologi, misalnya antibiotik pada pneumonia, bronkodilator pada asma, pemasangan chest tube pada pneumotoraks. Yang kedelapan, observasi ketat tanda vital. Yang terakhir ada rawat intensif bila terdapat indikasi dan memenuhi kriteria rawat. Sini ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama analisis gas darah. Kemungkinan hasil analisis gas darah pada gagal nafas berdasarkan penyebabnya adalah darah perifer lengkap disertai hitung jenis. Dilakukan untuk mencari tanda infeksi. Pada hipoksemia kronis dapat ditemukan polisitemia. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium lain.
pemeriksaan sputum pada kecurigaan infeksi paru, pemeriksaan kultur darah pada kecurigaan sepsis, pemeriksaan fungsi ginjal dan liver untuk mengetahui kemungkinan komplikasi. Dan yang terakhir ada elektrolit dan pemeriksaan lainnya sesuai indikasi. Sini ada pemeriksaan penunjang lain, meliputi fototoraks, AP atau PA, elektrokardiografi bila ada kecurigaan sebab jantung, dan tes fungsi paru seperti spirometri umumnya ditunda karena tidak memungkinkan untuk dikerjakan pada pasien sakit kritis. Sini ada pengkajian yang meliputi airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Kasus fiktif. Ada seorang laki-laki berusia 48 tahun, dirawat di ruang IGD dengan keluhan sesak napas sejak 3 hari yang lalu. Pasien merasa tidak nyaman akan pernapasannya. Pasien merasa sesak di bagian dada sebelah kiri. Pasien juga agak sedikit sulit untuk berbicara. Terlihat gelisah, batuk, lemas. Pasien mengeluh sakit kepala pada bagian kepala. Pada saat dikaji terdapat tekanan darah 130/100 mmHg, nadi 102 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 25 kali per menit, sputum berlebih, dan terdapat suara tambahan seperti mengi, wheezing, CRT 3 detik, dan nampak pucat, dyspnea, takikardia, PO2 menurun. Di sini ada airway yang meliputi adanya sumbatan jalan nafas, pola nafas tidak efektif, sulit berbicara, sputum berlebih, suara nafas tambahan meni dan wheezing, gelisah, frekuensi nafas berubah. Dan di sini ada breathing yang meliputi klien sesak nafas, respirasi 25 kali per menit, tekanan darah 130/100 mmHg, penggunaan otot bahu, bunyi nafas tambahan, pola nafas abnormal. Nah, di sini ada circulation, CRT 3 detik, pucat, dan GPV. Sini ada disability yang meliputi gelisah, sakit kepala, lemas, dan irregular. Dan yang terakhir ada exposure, mengeluh nyeri atau sesak, nampak meringis, gelisah, tekanan darah meningkat, dan pola nafas berubah. Terdapat diagnosis keperawatan sesuai dengan buku SDKI, minimal 5 diagnosis keperawatan. Yang pertama ada bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas dan spasme jalan nafas. Yang kedua ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler. Yang ketiga ada gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan gangguan metabolisme dan kelelahan otot pernafasan. Yang keempat ada pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan, upaya nafas atau nyeri saat bernafas, kelemahan otot pernafasan, dan penurunan energi. Yang terakhir ada penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload dan perubahan kontraktivitas. Terdapat tujuan sesuai dengan buku SLKI yang dibuat tujuannya hanya 2 diagnosis keperawatan prioritas. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hiperekskresi jalan nafas dan spasme jalan nafas. Menurut SLKI-nya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka diharapkan bersihan jalan nafas meningkat dan dengan kriteria hasil produksi sputum mengi menurun, wheezing menurun, sulit berbicara menurun, gelisah menurun, frekuensi nafas membaik, dan pola nafas membaik. Gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan gangguan metabolisme dan kelelahan otot pernafasan. Menurut SLKI, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka diharapkan ventilasi spontan meningkat. Dengan kriteria hasil, dyspnea menurun,
penggunaan otot bantu nafas menurun. Gelisah menurun, PO2 membaik, takikardia membaik. Terdapat intervensi utama sesuai buku SIKI. Intervensi berdasarkan 2 diagnosis keperawatan yang ada tujuannya. Diagnosanya bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hiperekskresi jalan nafas dan spasme jalan nafas. Menurut SIKI, bersihan jalan nafas, observasi, identifikasi kemampuan batuk, monitor adanya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas, monitor input dan output cairan, misalnya jumlah dan karakteristik. Terapeutiknya, atur posisi semi-fowler atau fowler, pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien, buang sekret pada tempat sputum. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. Anjurkan tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik. Ditahan selama 2 detik, kemudian dikeluarkan dari mulut di tengah bibir mencucu atau dibulatkan selama 8 detik. Anjurkan mengulangi tarik nafas dalam hingga 3 kali. Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik nafas. Dalam yang ketiga, kolaborasi. Dan yang terakhir, kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran jika perlu. Diagnosa di sini gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan gangguan metabolisme dan kelelahan otot pernafasan. Menurut SIKI, dukungan ventilasi untuk observasinya, identifikasi adanya kelelahan otot bantu nafas, identifikasi efek perubahan posisi terhadap status pernafasan, monitor status respirasi dan oksigenasi, misalnya frekuensi dan kedalaman nafas, penggunaan otot bantu nafas, bunyi nafas tambahan, dan saturasi oksigen. Terapeutiknya di sini ada pertahankan kepatenan jalan nafas, berikan posisi semi-fowler atau fowler, fasilitasi mengubah posisi senyaman mungkin. Berikan oksigenasi sesuai kebutuhan, misalnya nasal kanul, masker wajah, masker rebreathing atau rebreathing. Gunakan big valve mask jika perlu. Edukasi. Ajarkan melakukan teknik relaksasi nafas. Teknik relaksasi nafas dalam. Ajarkan mengubah posisi secara mandiri. Ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasinya, kolaborasi pemberian bronkodilator jika perlu. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.